ada banyak sekali indikator yang dipakai untuk analisa teknikal ya teman-teman ya. Jadi mana nih? Jadi misal ini ada average. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, rekan-rekan STPFX, bagaimana kabarnya? Semoga kabar baik ya, selalu sehat dan pastinya cuan maksimal ya. Setelah sekian lama saya tidak update video, kali ini saya akan update lagi karena memang ada kesibukan ya di luar. Jadi sekarang udah mulai nyantai, jadi bisa kita sharing-sharing lagi ya. Dan terima kasih buat rekan-rekan STPFX yang selalu mengikuti, yang sudah subscribe dan yang belum subscribe masih saya tunggu ya, biar makin semangat untuk update videonya. Oke, kali ini saya akan share ya, kita akan saling sharing. Nanti kalau ada kesalahan bisa komen ya di bawah, atau mungkin ada masukan untuk channel STPFX biar makin berkembang. Baik. Ya, rekan-rekan STPFX, di video kali ini kita akan membahas tentang analisa teknikal dan juga analisa fundamental. Sebetulnya penting nggak sih analisa teknikal maupun fundamental? Kira-kira kalau hanya analisa fundamental itu seperti apa, kalau hanya analisa teknikal itu seperti apa, dan jika tidak menggunakan atau menggabungkan keduanya itu bagaimana? Oke, buat teman-teman yang memang baru terjun di trading ya, baik forex, kripto maupun gold, ini memang harus harus bisa menentukan analisa apa yang kiranya dipakai ya, karena tentunya ketika teman-teman entry posisi baik buy, sell maupun baik pending order maupun instan eksekusi, maka teman-teman harus bisa menganalisa harga ya. Jangan sampai ketika teman-teman entry posisi sell ataupun buy itu hanya asal-asalan ya. Jadi lebih kepada gambling saja ya. Jadi saya hanya buy saja, hanya sell saja, kalau profit ya alhamdulillah enggak, tapi itu agak berbahaya ya, karena teman-teman itu tidak trade by system ya. Tradingnya ini hanya by keberuntungan, hanya berdasarkan keberuntungan saja, maka biasanya itu nggak bisa bertahan ya, karena teman-teman akan bisa hari ini menciptakan profit ribuan dolar, tapi besok disuruh ketika menciptakan lagi itu agak kesulitan. Maka buat rekan-rekan pemula ini harus bisa menganalisa ya, baik fundamental maupun teknikal. Oke, apa itu analisa fundamental ya? Kita akan bahas analisa fundamental terlebih dahulu. Ya, analisa fundamental ini bisa dikatakan sebagai analisa yang dilakukan dengan melihat suatu peristiwa di dunia ya, misal atau biasanya kita sebut news ya, news yang terjadi di negara-negara dengan per mayor, misal seperti krisis yang terjadi di negara-negara Eropa, maka biasanya itu akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan dari pair GBP USD maupun Euro USD seperti itu ya. Terus apakah fundamental ini bersifat lama? Enggak teman-teman ya. Dari pengalaman saya, bahwa fundamental atau adanya news ini itu biasanya bersifat sementara ya, atau tentamen ya, istilahnya dia itu tidak terus ya, tapi biasanya ketika ada news itu impactnya akan tinggi ya. Jadi
harga itu akan bergejolak cepat gitu, tapi itu biasanya hanya bersifat sementara teman-teman, tapi kemudian dia akan kembali lagi ke tren asal ya. Makanya dalam trading itu biasanya ada yang menyebut trend is your friend, sebab kita harus follow dari tren yang terjadi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi analisa fundamental ini didasarkan pada suatu peristiwa ya, bisa krisis atau bisa misalkan ada bank dari suatu negara itu juga bisa berpengaruh ya. Nah, untuk tools ya ataupun alat yang biasanya saya pakai untuk menganalisa secara fundamental, saya menggunakan Forex Factory ya. Forex Factory ini tampilan di websitenya ya teman-teman, tapi saya biasanya pakai di HP ya, di smartphone. Itu nanti teman-teman bisa download, di bawah sudah saya sertakan linknya ya. Nah, tampilannya mungkin berbeda ya antara di smartphone dengan di di website ya, tapi secara fungsinya ini sama aja teman-teman. Nah, biasanya Forex Factory ini saya gunakan sebagai acuan ya, kira-kira hari ini ada news apa saja. Nah, bagusnya Forex Factory ini kita bisa melihat berita yang akan terjadi beberapa hari ke depan atau selama seminggu ke depan ya. Contoh ini ya, contoh di tanggal 4 Januari itu akan ada berita CPI, kemudian ISM Manufacturing, kemudian GOLTS apalah gitu ya. Nah, ada spesifikasi atau jenis-jenis berita ya teman-teman, dan biasanya saya hanya menggunakan ataupun memakai news yang impact-nya besar. Nah, di Forex Factory ini news yang impact-nya besar itu berwarna merah ya. Ini ada tulisan impact. Ini jadi ini yang impact-nya besar. Jadi impact-nya besar itu seperti apa ya? Pengaruh untuk naik ataupun turun sebuah harga itu sangat besar ya, berbeda dengan berita-berita ataupun news yang bukan high impact ya. Ini bisa di filter teman-teman ya. Nah, ini ada orange, kemudian kuning ya, ada abu-abu. Nah, saya biasanya hanya mengaktifkan yang warna merah saja teman-teman ya. Dan ini bisa di setting ya, nanti silakan teman-teman bisa di istilahnya di otak-atik ya. Nanti di bagian setting itu ini tampilannya agak beda sih ya. Saya soalnya bisa pakai HP. Di mana ya settingnya? Intinya misal ini jam 14.30 ya, ada CPI. Ini biasanya beberapa menit sebelum itu kita bisa setting untuk memberitahukan. Nah, ini berita-berita yang besar itu seperti misal FOMC ya teman-teman ya. Ini biasanya kebanyakan trader kadang ada yang wait and see, tapi ada juga yang terjun ya trading. Tapi biasanya kadang ada beberapa broker itu slippage ya, jadi SL pun tidak terambil ya. Nah, itu resikonya seperti itu. Maka biasanya jelang-jelang news seperti ini, seperti FOMC, saya lebih untuk tidak entry posisi ya, seperti itu. Oke. Ini teman-teman ya, jadi analisa fundamental adalah kita melihat harga, menganalisa harga berdasarkan sebuah peristiwa. Nah, tools yang biasanya saya gunakan ini pakai Forex Factory seperti itu ya, simple saja. Dan pergerakan harganya juga sifatnya sebentar aja ya, jadi nggak lama, dan pasti akan balik lagi ngikutin
tren asalnya seperti itu. Nah, terus clear ya untuk fundamental. Selanjutnya ada analisa yang kedua, yakni analisa teknikal. Nah, menurut saya analisa teknikal ini analisa yang memang paling banyak dipakai ya, termasuk saya mungkin 80% ya, 80% bahkan 90% ini menggunakan analisa teknikal ya. Sebetulnya apa itu analisa teknikal? Bedanya dengan analisa fundamental apa? Analisa teknikal ini adalah ya kita menganalisis pergerakan harga itu berdasarkan histori masa lalunya, histori atau masa lalu ya, untuk kira-kira harga yang akan terjadi di masa yang akan datang itu seperti apa ya. Dan memang kita biasanya untuk trader analisa teknikal itu menggunakan ini ya. Nah, kita akan menganalisa pergerakan harga dari candlestick ini. Jadi ada candle bullish maupun bearish ya. Nanti akan saya buat ya untuk penjelasan indikator dan sebagainya. Kali ini kita hanya akan bahas tentang analisa teknikal dan fundamental. Jadi analisa teknikal itu kita menganalisa pergerakan harga dengan melihat histori harga sebelumnya ya teman-teman ya. Nah ya seperti ini, kita melihat chart contoh ini pair euro USD ya, seperti itu. Kita ini tampilan MT4 ya untuk teman-teman STPFX atau rekan-rekan STPFX yang belum tahu cara penggunaannya. Di video saya sebelumnya udah saya share bagaimana cara menggunakan MetaTrader ya. Jadi ini adalah alat untuk kita menganalisa dan juga melakukan trading ya, baik eksekusi sell maupun buy seperti itu teman-teman. Dan analisa teknikal ini ya, untuk rekan-rekan trader itu banyak sekali caranya ya. Ada yang menggunakan pola chart pattern, kemudian ada yang menggunakan indikator-indikator seperti moving average, MACD, ASIM oscillator, ada RSI dan lain sebagainya. Itu adalah alat bantu ya. Kalau bagi saya selebihnya adalah trading melihat apa yang harga lakukan. Jadi istilahnya apa ya? Trade what you see, not what you think ya. Benar nggak itu bahasa Inggrisnya? Intinya kita trading berdasarkan apa yang kita lihat ya, bukan berdasarkan apa yang kita pikirkan seperti itu. Nah, analisa teknikal ini teman-teman ini harus menurut saya harus paham ya fungsi-fungsi dari indikator. Seperti misal ada banyak sekali indikator yang dipakai untuk analisa teknikal ya teman-teman ya. Jadi mana nih? Jadi misal ini ada average directional movement index, kemudian Bollinger Band, ada envelopes dan lain sebagainya. Ini semua punya fungsi masing-masing ya. Dan apakah harus dipakai untuk semua indikator ini biar jadi profit maksimal? Enggak juga ya. Kadang ada juga yang bahkan tanpa indikator ya. Itu yang mungkin sudah pro ya. Tapi kalau saya biasanya tetap masih menggunakan indikator sebagai pendukung entry ya. Ada banyak sekali. Ini rekan-rekan STPFX bisa dipelajari ya. Mungkin nanti saya akan buatkan video tentang indikator-indikator ini ya. Seperti indikator Bill Williams. Ini ada AO. Biasanya saya pakai ASIM oscillator ya. ASIM oscillator. Beberapa juga ada alligator.
Kemudian ini saya nggak pakai ya osilator, saya biasanya pakai MACD. Kemudian yang indikator trend ini saya biasanya pakai parabolic SAR dan moving average. Itu seperti itu teman-teman. Gimana analisa teknikal ini? Saya contohkan saja. Misal saya biasanya akan mencari key levelnya ya. Yang belum tahu apa itu key level, silahkan dilihat di video saya sebelumnya ya, sudah saya buatkan apa itu key level. Jadi contoh kita akan melihat ataupun menganalisa pergerakan harga dari per euro USD ya. Kita akan melihat bagaimana harga bergerak ya. Oke, seperti ini. Ya. Nah, kalau berdasarkan analisa saya, euro USD ini kemungkinan dia akan bullish ya, akan bullish menuju ke key level ini ya, ke sini. Ataupun ketika dia turun ya, paling tidak ini adalah tujuannya, seperti itu ya rekan trader. Kok gampang sekali bisa seperti ya, karena kita udah belajar ya, belajar apa itu supply and demand ya, apa itu support and resistance. Nanti akan saya bahas ya tentang materi-materi itu. Ini contoh supply ya, dan demandnya ini ada di sini. Kemungkinan bisa jadi resisten become support ya, ketika resisten ini di break maka jadi support ya. Nah, saat ini harga sedang sideways ya, harga sedang sideways. Ini adalah analisa teknikal ya, kita menggunakan pola-pola dengan bantuan-bantuan dari indikator ya rekan-rekan trader. Ada juga seperti trader chart pattern ya, yang biasanya mungkin seperti ini. Oke, seperti ini. Ada seperti pola-pola flag, triangle ya. Kemudian masih ada banyak sekali analisa teknikal ini, dan semuanya pada dasarnya profit ya. Jadi tinggal bagaimana rekan-rekan STP ini apa ya, mampu memanage dari pola entry-nya ya. Kalau sebagus apapun itu teknik, kalau money management kita buruk ya, nggak bagus, itu menurut saya sama aja ya, karena biasanya ini berdasarkan pengalaman saja. Jadi ada banyak sekali teknik dan pada dasarnya itu semuanya bisa menciptakan profit, tapi justru kita sendiri ya yang tidak bisa menjadikan teknik itu profit. Satu misalnya overload ya, overload yang misalnya seharusnya modal kita hanya misal katakanlah 1000, tapi menggunakan lot yang harusnya itu modalnya 10.000, atau bahkan modalnya cuma $30 tapi lot yang dipakai seperti akun yang $1000. Jadi memang itu high risk, tapi returnnya juga besar ya. Jadi pastikan rekan-rekan trader ini harus bisa memanage apa ya, lot, kemudian psikologis dan lain sebagainya, seperti itu. Contoh ini untuk per euro USD masih, kalau berdasarkan daily ya, kemungkinan dia akan kejar di level atas ya, dan kadang ada yang seperti ini,
kok saya entry buy Euro USD tapi trader itu sell Euro USD ya. Nah, itu berbeda, padahal sama-sama analisa teknikal. Ya, memang tidak semuanya itu sama, rekan-rekan STP ya. Jadi walaupun cara analisa kita menggunakan analisa teknikal, tapi bisa jadi dia menggunakan sistem entry A dan kita menggunakan sistem entry B. Bisa juga ketika kita entry posisi di H1, dia entry posisi di M15 ya, seperti itu. Jadi memang ada banyak cara menuju Roma. Ini banyak cara untuk mencetak profit ya rekan-rekan trader ya. Ini ya contoh seperti itu ya rekan-rekan trader. Ini Euro USD itu kalau di H1 daily trend up, H1 sideways ya, dan di M15 itu juga biasanya akan lebih kecil detail lagi ya. Ini oke, coba kita ke M5 pun sama. Dan biasanya seperti ini teman-teman, ketika market itu sulit dianalisa, saya akan meninggalkannya. Jadi saya akan entry di market yang memang saya yakin dan mudah melihat market itu sendiri. Nah, kesimpulannya mana yang lebih bagus ya? Apakah analisa teknikal atau fundamental ya? Pendapat saya analisa teknikal ini adalah analisa yang memang lebih unggul ya dari analisa fundamental. Karena apa? Ya tadi, analisa fundamental itu sifatnya hanya sementara dan akan balik lagi ke tren. Dan mungkin pendapat saya ini akan berbeda ya, dan tidak apa-apa karena tiap masing-masing trader punya style sendiri ya. Kalau bagi saya analisa teknikal ini lebih unggul dibanding analisa fundamental. Terus gimana? Nah, biasanya saya mengkolaborasikan ya. Saya tidak hanya menggunakan analisa teknikal. Jadi kalau di persentasekan itu analisa teknikal 80, analisa fundamental 20 ya. Misal saya menganalisa Euro USD ini naik, dan saya biasanya akan mengecek di Forex Factory ya. Di Forex Factory ini Euro USD itu nanti akan ada news apa? Akan ada news atau enggak gitu ya? Apakah akan ada news? Nah, biasanya kalau ada news itu kita perlu hati-hati ya, karena ada yang bilang news itu perusak analisa teknikal ya. Kadang kita sudah menganalisa kalau tren dari Euro USD naik, tapi ternyata ketika ada news dia bisa seperti ini, rekan-rekan bisa langsung gitu ya, dan meninggalkan shadow biasanya ya, terus dia naik lagi. Nah, seperti itu. Jadi memang trading itu tidak melulu soal teknik, tidak melulu soal modal, tidak melulu soal sistem ya, tapi ada banyak hal yang perlu kita pelajari ya, mulai dari psikologi market dan lain sebagainya. Oke, seperti itu rekan-rekan trader ya. Semoga bermanfaat, dan jika ada koreksi ataupun tambahan bisa komen di bawah ya. Oke, thank you. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.